Sampai hari ini ada sekitar puluhan channel yang sudah masuk di kelas belajar YouTube Zona Tutorial. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah pernah join di kelas belajar YouTube Zona Tutorial. Dan tentunya ada puluhan channel juga yang udah saya koreksi secara video call dan terutama untuk konten-konten vlog ya ataupun konten keseharian ya. Jadi temanya itu vlog ataupun keseharian. Rata-rata masalahnya sama ya, penontonnya sepi tapi setelah dikoreksi udah ketahuan banget rata-rata kesalahannya itu ada di judul ataupun ada di thumbnail video vlognya. Nah, jadi dalam video ini saya ingin sedikit sharing ya atau memberikan saran kepada teman-teman yang kontennya keseharian ataupun konten vlog. Gimana sih bikin judul dan juga thumbnail yang lebih menarik biar nanti bisa mengundang penonton untuk bisa menekan thumbnail kita dan kita mendapatkan viewers. Oke, jadi udah siap ya teman-teman. Jadi kalau kita kontennya itu vlog ataupun keseharian, tentunya konten vlog ini kan belum dikenal banyak orang. Misalkan kita ngevlog tentang keluarga kita, anak kita, atau suasana perkampungan di rumah kita. Itu kan jenis kontennya vlog ya, keseharian. Sayangnya itu kan belum banyak dikenal orang. Channel kita belum banyak diketahuin sama orang. Jadi otomatis di sini untuk konten vlog itu dia lebih cenderung mendapatkan penonton dari hasil rekomendasi video ataupun dari beranda ya. Jadi terkadang thumbnail vlog yang kita buat itu akan muncul di halaman beranda HP penonton ya. Jadi sangat jarang sekali ketika orang itu mencari konten vlog itu yang mencarinya di YouTube. Ya, misalkan konten kita hari ini nemenin anak ke kolam renang misalkan seperti itu ya. Jadi sebagai penonton itu jarang banget nulis di YouTube itu nemenin anak ke kolam renang. Itu jarang banget ya. Berbeda dengan konten yang sifatnya itu tutorial ataupun memberikan ilmu gitu ya. Untuk konten-konten yang memberikan ilmu atau cara-cara itu memang lebih cenderung dicari penonton dari penelusuran YouTube. Jadi penonton ini buka aplikasi YouTube, kemudian dia nuliskan sesuatu gitu ya. Misalkan cara menghasilkan uang di YouTube ya atau cara membuat channel YouTube gitu. Sehingga ada perbedaan kan polanya antara konten yang dicari sama penonton dengan konten vlog yang tidak dicari sama penonton. Melainkan konten vlog ini lebih sering muncul karena direkomendasikan atau muncul di beranda atau disebut dengan fitur jelajah. Maka dari itu, yang namanya judul dan juga thumbnail adalah kunci utama untuk bisa konten vlog kita itu mendapatkan penonton. Ya, misalkan nih konten vlog kita tuh sebenarnya udah lewat nih di HP penonton tuh udah lewat. Tapi berhubung judul kita terlalu polos ya, thumbnailnya juga masih acak-acakan, thumbnailnya masih banyak banget tulisannya, belum lagi tulisannya warna-warni. Sehingga apa yang terjadi? Ketika penonton itu melihat, dia nggak paham tentang isi konten kita, nggak paham nih ngelihat judul dan thumbnail kita, maka mereka akan scroll, mereka akan menggeser layar HP-nya untuk melihat video-video vlog yang lainnya. Yang kita dapatkan adalah hilangnya kesempatan kita mendapatkan penonton. Itu sebabnya thumbnail dan judul ini penting banget ya, khususnya untuk semua konten deh ya. Khususnya kita membahas di sini konten vlog ya. Jadi kemarin itu saya ada ngobrol sama salah satu peserta yang udah join di kelas YouTube Zona Tutorial. Kontennya itu tentang perkampungan. Jadi kontennya tuh di kampung gitu ya. Jadi ada panen cabai gitu ya, ada panen sayuran lainnya dan pemandangannya tuh wow, luar biasa, bagus banget ya. Tapi kembali lagi, sebagus apapun konten yang kita buat, isi konten yang kita buat, sebagus apapun kita ngedit video, kalau dari dasarnya casingnya, ya casing di sini maksudnya adalah thumbnail dan judulnya tidak mampu menarik penonton, ya sama aja. Penonton nggak tahu perkampungan kita yang luar biasa itu, pemandangan desanya, ya ada sawahnya, ada kebun cabenya gitu ya. Jadi di sini memang saya sarankan buat teman-teman yang kontennya vlog, lebih banyak habiskan waktu untuk belajar gimana bikin thumbnail dan juga judul yang menarik untuk penonton. Nah, di sini saya kasih contoh deh. Saya kasih salah satu contoh, misalkan konten kita itu ngevlog nih. Konten kita ngevlog di kebun cabenya tetangga lah, anggap aja kebun cabai tetangga atau punya orang lain gitu ya. Jadi kita cuap-cuap nih di kebun cabenya gitu ya. Namanya juga keseharian ataupun vlog gitu. Nah, kita kasih judul nih. Konten vlog kita kasih judul misalkan vlog di kebun cabai. Coba deh kalau kita nilai bareng-bareng nih, vlog di kebun cabai. Itu kan judul polos banget gitu. Ya, memang sih judul itu memang menggambarkan tentang vlognya di kebun cabai, tapi itu terlalu polos kalau kita membuat judul yang vlog di kebun cabai. Coba kita rubah gaya judulnya. Mungkin saya kasih saran misalkan seperti ini.
Luar biasa, kebun cabai Buwati omset 20 juta per bulan. Nah, ada perbedaan kan? Sama-sama ngomongin soal kebun cabai. Tapi ada perbedaan judul. Yang satu judulnya vlog di kebun cabai dengan polos banget ya. Jadi kalau lewat di beranda orang pun ya orang kurang tertarik. Yang satu lagi saya kasih saran videonya judulnya luar biasa. Kebun cabai Buwati omset 20 juta per bulan. Sehingga dengan judul seperti itu, maka akan mengundang penonton itu untuk menekan atau mengklik thumbnail kita. Ujung-ujungnya apa? Kalau orang udah menekan judul ataupun thumbnail kita, ya kita mendapatkan viewers, kita mendapatkan penayangan. Setelah itu, baru kita perbaiki isi konten. Nah, gimana caranya? Biar konten vlog kita itu bisa mempertahankan penonton dalam durasi yang cukup lama gitu. Jadi, sekarang ini PR pertama kita adalah gimana memancing penonton itu untuk mau menekan thumbnail dan judul kita. Jadi mulai hari ini buat teman-teman yang kontennya vlog harus memberanikan diri untuk membuat judul yang sedikit menarik lah. Jangan terlalu polos banget. Karena kalau judulnya polos banget, ditambah lagi dengan thumbnail yang tulisannya banyak, warna-warni, mereng, lingkaran, atau di sudut sana mereng, di sini lurus. Nah, itu akan menyebabkan kita itu sulit untuk mendapatkan penonton. Yang pertama, kita belum dikenal. Kalaupun kita ngevlog sama anak kita, sama keluarga kita belum dikenal di YouTube. Ya, jadi memang usaha pertama kita adalah di bagian thumbnail dan judul video. Ya, berbeda dengan judul yang saya kasih tadi. Ya, misalkan judulnya tadi kan luar biasa. Ya, kebun cabai Buwati omset 20 juta per bulan, misalkan gitu. Nah, kemudian thumbnailnya kita buat thumbnail yang sejelas-jelasnya. Misalkan lagi panen nih Bu Watinya. Ini mohon maaf ya Bu Wati kalau ada kesamaan nama ya, saya cuma memberikan contoh aja nih. Ya, jadi misalkan nih Bu Watinya lagi panen dapat 3 karung nih cabenya. Tuh, cabai merahnya 3 karung gitu kan. Nah, itu aja kita foto ya, tanpa tulisan pun thumbnail kita akan lebih menarik. Jadi dengan gaya thumbnail yang foto lagi panen rayanya, panen banyaknya itu jadikan thumbnail dengan judul luar biasa kebun Buwati panen cabai omset 20 juta per bulan. Tuh. Dari situ aja nanti kalau penonton melihat thumbnail dan judul kita di halaman beranda HP-nya, itu akan ada ketertarikan untuk penonton. Apa iya sih 20 juta? Ya emang dalam konten tuh memang iya. Ya emang seorang Buwati tadi itu memang menghasilkan omset segitu gitu. Jadi nggak usah ragu untuk menuliskan di judulnya. Tapi jangan sampai teman-teman bikin judul yang menggoda ya kan. Luar biasa, kebun cabai Buwati omset 20 juta per bulan. Giliran ngevlog, cabainya udah keriting-keriting, cabainya udah busuk-busuk, cabainya udah panen pun cuma 1 ember misalkan gitu. Itu namanya kurang menarik. Itu akan sedikit mengecewakan penonton karena nggak sesuai dengan harapan penonton ya. Jadi penonton itu mau menekan judul dan thumbnail itu akan ada yang diharapkan sama penonton gitu. Contohnya judul video ini kan tentang vlog nih. Ya, memang dalam isi konten saya ini kan saya membahas untuk tema konten vlog. Jadi kurangi kekecewaan penonton untuk melihat video kita gitu ya. Jadi harus sesuai juga judul kita yang menarik dengan isi kontennya gitu. Jadi harus disesuaikan. Nah, kemudian untuk saran berikutnya untuk konten vlog, ya usahakanlah konten teman-teman itu ada minimal ada suaranya lah, menyapa penonton ya. Ada kalau bisa lebih bagus lagi ada wajahnya gitu ya. Karena namanya vlog keseharian gitu kan. Jadi identik ada YouTubernya, ada orangnya gitu. Jadi mulai pede lah nampilin wajah gitu. Karena kalau konten vlog itu misalkan kita buatnya cuman ngevlog ya, kameranya putar kanan, putar kiri gitu ya. Habis itu cuman pakai background, nanti ada tulisan muncul, halo teman-teman, saya lagi di. Nah, itu akan bikin penonton itu bosan ya. Jadi cobalah upgrade, coba perbarui video teman-teman, gunain suara ya. Lebih bagus lagi gunakan wajah. Kalau saya tahu kendala memang gunakan wajah kurang pede depan kamera gitu ya. Tapi yang namanya suatu kebiasaan itu memang harus kita mulai lebih cepat gitu. Misalkan channel teman-teman masih anggaplah 100 subscriber gitu ya. Itu adalah kesempatan untuk grogi-grogian di depan kamera, untuk belepotan depan kamera HP-nya. Kenapa? Karena belum banyak yang melihat. Ya, nanti kalau udah 1000 subscriber, 2000 subscriber, udah mulai canggung untuk tampil depan kamera tuh udah mulai ragu gitu ya. Jadi ayo manfaatkan teman-teman ini sambil belajar, sambil pede depan kamera. Jadi nanti kalau udah 2000 subscribe, udah 5000 subscribe,
udah enjoy aja kita depan kamera kan, konten vlognya makin keren, tinggal editingnya aja dipoles-poles sedikit gimana biar lebih menarik gitu. Jadi buat teman-teman jangan sampai nih ya judulnya polos banget, thumbnailnya juga warna-warni, tulisan mereng ke sana, lingkaran ke sini. Pas dibuka videonya sama penonton, justru suaranya nggak ada, cuman backsound, itu pun kameranya goyang kanan, goyang kiri. Gimana mau mendapatkan penonton setia, gimana mendapatkan subscriber. Jadi itu saran saya untuk teman-teman konten vlog, coba belajar lagi bikin judul yang agak sedikit menarik, perbaiki lagi masalah thumbnailnya, dan untuk isi konten, saya sarankan menggunakan wajah, ya minimal pakai suara lah gitu ya. Semoga bermanfaat, jangan lupa tonton video saya yang ini, atau yang ini juga bisa, langsung aja tekan untuk mendapatkan ilmu YouTube lainnya. Terima kasih sudah menonton.